Bab 161 dan bab 162 dua obat ajaib. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Satu saja obat ajaib yang dibuat oleh Tama untuk keluarga Hermawan telah para leluhurnya yang telah di surga melihat bahagia. Bagaimana jika ada dua obat yang diberikan? Membuat dengan obat ajaib ada di tangan mereka. Maka kesehatan keluarga telah tergaransi. Selama pihak yang sakit masih memiliki setidaknya setengah nafas. Tentu ini sangat penting bagi mereka. Tapi, tidak ada yang berani meminta lebih dari satu obat ajaib pada Tama. Mendengar dia akan memberikan dua. Anita tercengang, mematung, sekaligus terkejut hingga tak dapat bersuara sejenak. Anita terus menatap Tama dengan mata melebar dan mulut setengah terbuka. Untuk beberapa saat, dia tak bergerak. Tiba-tiba air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Tama yang menyaksikan itu menjadi kasihan. Anita yang mulai terisak bertanya dengan penuh keraguan. Pak Tama, apa Anda tidak salah bicara? Tama tersenyum. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Bukan, bukan. Jawab Anita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya yang basah, bibirnya yang tertarik melebar, menjadikan Tama bisa melihat sisi lain dari wanita secantik Anita. Anita segera menyeka air matanya lalu berkata sambil tersenyum. Pak Tama, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, kata Anita sambil menundukkan kepala dan menangkupkan kedua telapak tangannya di depan Tama. Anita yakin bahwa jika ayahnya saat ini mendengar langsung bahwa Tama akan memberikan dua obat ajaib untuk keluarganya, pasti dia akan langsung bersujud untuk berterima kasih pada Tama. Tama senang melihat pemandangan itu. Dia pun berkata ringan kepada wanita cantik di depannya itu. Anita, pulanglah dan katakan pada ayahmu bahwa kata-kataku bisa dipegangnya. Segera aku siapkan dua obat itu. Tapi kalau kelak aku butuh apa-apa dari keluarga Hermawan, tolong jangan disepelekan. Mengertikan? Mengerti, Pak Tama, kata Anita sambil mengangguk dengan cepat. Sudahlah, Anita, tidak perlu berlutut lagi. Kamu terlalu berlebihan hingga berlutut. Bersujud seperti itu, kata Tama sambil membantunya berdiri. Sekali lagi terima kasih, Pak Tama. Anita pun berdiri dengan canggung. Anita kembali berkata dengan sedikit terburu-buru. Papa selalu mengajariku agar bersikap sopan pada senior atau guru. Pak Tama, Anda memiliki kemampuan setinggi langit. Maka kami sangat hormat pada Anda. Tama tersenyum tipis. Kamu, waktu itu aku melihatmu sangat galak. Seperti anak yang selalu dimanja sejak kecil. Tapi tak diduga kamu bisa bersikap seperti ini. Aku memberikan apresiasi padamu. Anita merasa senang, tapi juga malu. Dia telah menunjukkan dua karakter yang berbeda di depan Tama. Dia malu sempat terlihat seperti cabai kecil yang teramat pedas. Temperamen Anita membuatnya bisa mencekik siapa saja kalau dia tidak senang. Tapi sekarang dia tidak bisa berkutik di depan Tama. Dia sudah 1000% yakin bahwa pria ini adalah pria yang sangat hebat. Ditambah keyakinan papanya pada Tama. Secara tidak sadar, dia telah berubah menjadi layaknya kucing kecil yang harus bersikap baik dan nurut. Tama menyadari mereka sudah terlalu lama mengobrol. Anita, nanti aku akan buatkan obatnya. Tapi sekarang aku mau pergi dulu untuk beli sayuran buat masak nanti. Anita yang mengerti bahwa dia telah menunda kegiatan Tama, segera mengangguk cepat. Maaf, Pak Tama, saya telah mengganggu waktu Anda. Tama menggelengkan kepala sedikit. Tidak apa-apa, nanti kalau obatnya sudah siap, aku akan segera menghubungi kalian. Baik, Pak Tama, jawab Anita sambil sedikit membungkuk memberi hormat. Tama pun memberi hormat. Dia membawa koper itu ke dapur, lalu berjalan keluar dengan Anita. Di pintu gerbang, Anita kembali menyampaikan terima kasihnya untuk Tama sebelum masuk ke mobil dan pulang. Sementara itu, Tama kembali menjadi bapak rumah tangga yang setiap pagi berjalan kaki ke pasar. Membawa keranjang belanjaan untuk menyimpan sayur mayur dan beberapa bahan masakan untuk keluarga. Anita pun pulang dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, di rumah, ayahnya menunggu dengan harap-harap cemas. Dia tidak tahu bahwa anaknya berhasil meminta tambahan satu lagi obat ajaib khusus untuknya. Tapi yang dikhawatirkan Albert sebetulnya adalah keengganan Tama untuk bekerja sama dengan keluarganya. Di Jakarta, keluarga Hermawan jauh lebih kaya dan masyhur dibanding keluarganya Aldi Aresta.
Tapi keluarga Hermawan masih jauh di bawah keluarganya Linda Suteja. Bagi Tama, mungkin keluarga Suteja lebih menarik. Kalau dia berhasil menguasai orang-orang di keluarga Suteja, maka siapa lagi yang bakal berani dan semena-mena kepadanya? Di tengah kegelisahan Albert, Anita pun tiba di rumah. Mendengar mobil Anita berhenti di depan pintu rumah, Albert pun langsung melangkah cepat keluar. Saat Anita membuka pintu mobil dan keluar, Albert buru-buru bertanya, "Bagaimana, Anita? Apakah Pak Tama setuju?" Anita mengangguk sambil menahan haru. Pak Tama setuju. Syukurlah, jawab Albert diikuti tawa riangnya. Pak Tama mau kasih 2 obat ajaib, kata Anita yang justru menghentikan tawa ayahnya. Apa? Tanya Albert yang tampak sangat terkejut. 2 obat ajaib, untuk kita. Pak Tama memberi kita 2 obat ajaib. Ah, jangan-jangan kamu salah dengar, kata Albert seakan tak percaya. Saking terkejutnya, nafas Albert menjadi berat. Anita mengangguk dan dengan mimik serius berujar. Dia benar-benar ingin memberi kita 2 obat ajaib. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Tidak mungkin salah. Oh Tuhan, Pak Tama baik sekali kepada keluarga Hermawan. Gumam lirih Albert dengan mulai berlinang air mata. Anita berkata lagi dengan cepat. Pak Tama mengatakan lagi, kalau kelak dia butuh bahan-bahan obat, dia meminta kita untuk bisa menyediakannya. Dia ingin kita membantunya. Albert pun menjadi kegirangan. Anita, kamu hebat. Dengan begini, Pak Tama akan menganggap penting keluarga Hermawan. Ini bagus untuk kita. Berhenti sejenak, Albert melanjutkan. Oh iya, bagaimana tadi kesan Pak Tama saat melihatmu? Seketika wajah Anita memerah karena malu. Dia dengan terbata-bata berucap. Pak Tama, haha. Apa yang dia katakan? Tanya Albert dengan perasaan campur aduk. Penasaran, dan juga bersemangat. Anita menunduk dan berkata dengan sedikit malu. Pak Tama bilang, melihat wajah manismu menunduk dan memohon seperti itu, aku tidak sanggup menolaknya. Hahaha. Albert tampak tertawa keras. Dia terlihat bahagia sekali. Sepertinya suatu hari nanti Pak Tama akan menjadi menantuku, katanya dengan nada optimis. Papa bicara apa sih? Anita seketika menjadi salah tingkah. Albert pun dengan penuh semangat berkata, Anita, segalanya itu mungkin. Kamu harus tetap bekerja keras untuk mendapatkannya. Dengan cara apapun. Hening sejenak, Albert kembali berkata, Pak Tama itu seperti memiliki kekuatan magis. Dia terlihat sangat berbeda dibanding orang pada umumnya. Papa tidak peduli dengan kata orang dan juga norma-norma duniawi. Kalau tidak begitu, tidak mungkin Pak Tama akan rela keluar dari keluarga Haris dan berpindah ke keluarga Hermawan. Anita, kamu harus bekerja keras untuk itu. Lebih bagus lagi, kamu bisa memiliki anak dari Pak Tama. Lebih dulu dari mereka. Anita kali ini menjadi sangat malu. Papa ngomong apa sih? Itu sangat tidak sopan. Selesai mengatakan itu, Anita pun bergegas melangkahkan kaki menuju kamarnya sendiri. Bab 162. Makan malam. Kabar tentang kemampuan Tama dalam membuat obat ajaib dengan cepat merebak ke kaum-kaum elit di kota Jakarta. Aldi Aresta, orang tersohor dari keluarga Aresta. Rian Bramantio, pemilik Soul Shell Group. Juga Johan Sang, pemilik Hotel Bellagio. Mereka semua sudah mendengar tentang ini. Tapi di antara ketiga orang itu, hanya Aldi yang sanggup dan berani meminta langsung kepada Tama. Hal ini tidak lepas dari ketulusan Aldi yang telah lama bekerja sama dengan Tama. Bahkan dia juga membelikan villa kelas 1 di Evergrande Land untuk Tama. Jadi, sore ini Aldi datang ke rumah Tama untuk minta dibuatkan obat ajaib. Tentu Tama dengan ringan hati akan membuatkannya. Hubungan kedua orang itu sangat baik sekarang ini. Meski anak dan keponakannya Aldi pernah bertindak bodoh terhadap Tama, kini mereka semua telah belajar dari kesalahan itu. Lagi pula, hanya satu obat saja. Tidak perlu terlalu pelit. Aldi mendapat jawaban positif dengan anggukan kepala Tama. Di mana-mana, ketakutan orang kaya adalah pada kematian. Obat ini menjadi sangat penting bagi mereka. Semua ingin memperpanjang umurnya. Setelah Tama menyanggupinya, Aldi pun pergi. Tama kembali masuk untuk memproses obatnya. Hanya dengan 1/10 dari bahan obat yang dimilikinya sekarang, dia bisa membuat hingga 30 pil obat ajaib. Dan karena dia kini memiliki bahan-bahan yang lebih lengkap,
maka pil itu memiliki khasiat yang bahkan hingga 10 kali lebih baik. Sebelum Tama memiliki bahan selengkap ini, pil yang dia buat hanya bisa menyembuhkan penyakit dalam dengan tingkat sedang. Tapi dengan bahan-bahan yang ada sekarang, obat ajaib ini bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit dalam yang fatal sekalipun. Jadi untuk menyembuhkan penyakit keras yang sudah lama, cukup minum setengah pil saja. Bahkan apabila ajal sudah sangat dekat, nafas sudah menjadi berat dan lemah, obat ini bisa membantunya untuk bertahan hidup. Setelah selesai dibuat, Tama mengambil 20 obat untuk dia simpan sendiri. Sedangkan 10 sisanya akan dia bagikan. Tama pun menghubungi Linda, Dr. Wisnu, Albert, dan Aldi satu persatu. Dia mengabarkan bahwa obatnya telah jadi. Untuk membagikannya, dia merencanakan suatu jamuan makan malam di Hotel Bellagio. Mereka semua menyambutnya dengan gembira. Tidak ada yang menduga bahwa Tama dapat membuat obat ajaib dengan sangat cepat. Saking cepatnya, bahkan ini sedikit lebih cepat dibanding membuat pangsit goreng. Di malam hari, semua dengan sangat antusias pergi menuju Hotel Bellagio. Rupanya mereka semua sengaja datang cepat sebelum jam yang dijanjikan agar bisa menyambut Tama. Sementara di rumahnya, Tama telah memasak untuk makan malam bagi Alena beserta dua mertuanya. Dia pun pamit dengan alasan ingin ketemu dengan kawan-kawan lamanya di panti asuhan dulu. Dan akhirnya Tama pun pergi dari rumah. Malam ini salah satu ruangan terbaik di restoran Hotel Bellagio dikosongkan. Khusus untuk menyambut kedatangan Tama beserta para tamunya. Di Hotel Bellagio, Aldi, Linda, Albert beserta Anita, Dr. Wisnu dan cucunya Ivy, ditemani oleh Johan menyambutnya di pintu lobi. Semua tampak membungkukkan badan memberi hormat pada Tama. Pak Tama, selamat datang. Tama tersenyum ringan dan berkata, "Wow, kalian datang terlalu awal. Jam berapa sampai sini, Pak Tama? Jarang-jarang Anda mengundang kami makan malam. Jadi kami harus datang lebih awal untuk menghormati Anda," kata Linda dengan senyum manisnya. Untuk acara malam ini, Linda terlihat berdandan dengan sangat serius. Mengenakan gaun malam hitam panjang yang tampak sangat elegan. Gaun itu pun memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Sangat mempesona. Ditambah dengan wajah manis nan santun khas Linda. Itu semakin menunjukkan daya pikat yang luar biasa. Sekilas melirik ke arah Linda, Tama pun mengakui bahwa Linda benar-benar cantik. Mungkin sama cantiknya dengan istrinya, Alena. Tapi untuk karisma, Linda lebih unggul. Barangkali Linda terbantu karena dia tumbuh di keluarga Suteja yang memang salah satu keluarga teratas di Jakarta dan lebih terhormat dibanding keluarga Haris. Sementara itu, Anita tampak mendekat ke arah Tama dengan wajah tersipu. Dia sangat sopan. Sedikit berbeda dengan Linda, Anita terlihat lebih kasual dengan gaya khas anak muda. Namun dia tidak kalah cantik dibanding Linda yang memilih tampilan anggun dan dewasa. Anita mengenakan riasan tipis di wajahnya. Sifat aslinya yang cenderung cuek dan tomboy mendadak menjadi kalem, tenang, dan sopan saat ada Tama di depannya. Dua wanita di depan Tama ini sekarang seperti tengah beradu cantik untuk meraih perhatian Tama. Tama pun di dalam hatinya mengakui kecantikan Linda dan Anita. Keduanya tampak malu-malu dan tidak banyak bicara. Di dalam hatinya, Anita benar-benar memikirkan cara mendapatkan Tama. Kakek dan juga ayahnya berharap Tama bisa menjadi bagian dari keluarga Hermawan. Bagaimanapun caranya, Anita tertarik dengan ide itu. Dan dia pribadi juga sangat mengagumi Tama. Tapi dia tidak tahu apakah Tama juga tertarik padanya. Tama hanya memberikan senyum ringan kepada Linda dan Anita yang ada di depannya. Yang perlu dicatat, tidak ada birokrasi macam-macam untuk berurusan dengan saya. Dan juga, tidak perlu terlalu sopan seperti ini. Biasa saja, kata Tama kepada semuanya diakhiri dengan senyum khasnya. Mendengar itu, sontak mereka ramai-ramai memberikan gestur penolakan dengan tangannya. Pak Tama sangat kami hormati. Jadi kami harus menunjukkan rasa hormat untuk Anda. Itu aturan kami, kata Aldi yang diikuti dengan anggukan kepala dari tamu-tamu yang lain. Pak Tama sangat berjasa pada kami. Khususnya saya, jangankan menunggu 15 menit. Menunggu 1 hari pun kami sanggup. Bahkan tanpa mengucap sepatah kata pun, lanjut Aldi Aresta. Dr. Wisnu menambahkan, Pak Tama memiliki keterampilan medis tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi Anda di sini. Siapapun yang tahu Anda, pasti akan kagum.
Tidak bisa mengelak. Tama pun hanya bisa sedikit menggeleng dan berkata, "Tidak, saya biasa saja." "Ah, sebaiknya kita jangan berdiri di sini. Ayo kita masuk saja." Mereka kini telah masuk ke area restoran dan berjalan menuju ke salah satu ruangan kelas atas yang telah diisi dengan hidangan-hidangan lezat di atas mejanya. Tidak banyak orang yang diundang oleh Tama kali ini. Tapi mereka semua yang berada di sana adalah orang-orang berpengaruh di Jakarta. Semuanya adalah bos besar. Tidak ada yang bisa meremehkan pertemuan ini. Sebagai bos dari Hotel Bellagio, Johan berkata, "Pak Tama, saya mendengar Anda akan menjamu tamu di hotel ini. Jadi saya sendiri langsung mengatur ruangan dan hidangan terbaik untuk Anda semua. Anggurnya juga sangat spesial. Umurnya sudah seabad. Langsung saya datangkan hari ini juga dari Eropa. Semoga Anda menikmati hidangan ini." Meski Johan tahu betul reputasi Tama, tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa tamu-tamu yang diundang adalah orang-orang terkaya dan terhebat di Jakarta. Johan pun sangat terkejut dengan itu. Lihat saja, orang-orang besar seperti Linda, anak tertua dari keluarga Suteja, Albi Aresta, kepala sekaligus yang pemimpin keluarga Aresta, Albert dan Anita dari keluarga Hermawan, serta Dr. Wisnu, sang dokter jenius yang sangat terkenal. Dia datang didampingi cucunya yang mulai mencuri perhatian masyarakat luas. Mereka semua adalah orang-orang penting di Jakarta. Tapi kali ini, tidak ada dari mereka yang berani bersikap lebih tinggi dan sok menjadi bos di antara bos melihat tamu-tamu itu merendahkan dirinya di hadapan Tama. Johan pun menjadi bingung dan salah tingkah. Bersambung.